Soal rencana Bapak berkantor di IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang? Apakah akan terlaksana? Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Hah? Belum dapat. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal kepresnya bakalan kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum ini Mas Agus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Ya. Kalau selalu dipaksakan, ya begitu hasilnya, gitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. Ini kan barang yang sudah kadung kan. Ya. Hambalang saja yang kecil begitu saja sudah menjadi beban sejarah yang luar biasa. Apalagi satu kota. Saya mendapatkan misalnya WA ya dari pengawas di sana. Dia sendiri orang yang mengawasi itu aja sudah sangat pesimis itu jadi ya. Jadi saya bacakan ya. Kan 2020 Simsalabim ya. 2023 udah ngantor nih semua di sana. Lo gimana ceritanya? Udahlah, ojo ke susu lah. Wah luar biasa. Asik. Ojo ke susu. Ojo ke susu. Susu itu tidak selamanya sehat, apalagi kalau ke susu. Kan Legacy ini kan bukan soal keburu. legacy Jokowi, Oh, enggak. oke. Bukan soal legacy Jokowi. Jangan sampai legacy itu mengorbankan banyak hal termasuk uang rakyat. Wah saya bilang itu ambisius ini, terlalu ambisius. Maaf kan, ini kayak orang miskin yang mau pamer. Presiden mengundang warga negara Singapura membeli tanah dan tinggal di IKN. Menurut saya memang itu perlu diluruskan. Itu kan tidak saja tidak adil bagi yang melaksanakan, justru kita zolim kepada mereka. Harusnya diluruskan kembali. Tentu kita berharap ya presiden yang baru atau pemerintahan yang baru juga melakukan hal yang sama, Oh. meluruskan. Ini adalah project nation dignity, Oke. martabat Setuju. bangsa. Jadi saya nggak setuju tuh maksa-maksa investor datang, nyuruh warga negara asing beli tanah di ibu kota negara. Menurut saya itu, aduh, harus Kebablasan. diluruskan, kebablasan. Itu nggak perlu menadahkan tangan ke investor asing, itu kan menjatuhkan harga diri kita. Prabowo tidak meletakkan IKN itu sebagai priority, Pak. Ya. Ini kan real. Tidak semua yang dia sampaikan ketika kampanye itu juga harus direalisasi, Pak. Oh, Harus gitu. Apa kebanggaan kita sebagai warga negara dengan IKN itu? Kan nggak ada. Dan tidak usah berpikir bahwa siapa yang menjadi hero, ya kan? Siapa yang kemudian memunculkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, ketemu lagi kita di kanal YouTube medcom.id dalam Crosscheck. Nah, pekan ini saya ajak Anda kembali untuk menyimak diskusi seputar Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kenapa IKN? Karena ada dua hal yang menjadi catatan redaksi Medcom. Yang pertama, ketika awalnya rencana peringatan 17 Agustus mau secara total dilakukan di IKN pada tahun ini, ternyata di tengah jalan berubah menjadi hybrid. Ada di Ibu Kota Nusantara, ada juga di Istana Negara Jakarta. Nah, kemudian yang kedua ini yang juga cukup menarik, tiba-tiba Presiden Joko Widodo merasa justru bertanya ke wartawan, apa sudah bisa ditempati untuk berkantor di sana? Karena Presiden sendiri sempat optimis akan langsung berkantor di IKN dalam waktu dekat atau di bulan Juli ini. Tapi terakhir sudah berubah karena belum ada listrik, belum ada air bersih, belum ada tempat atau gedung yang bisa ditempati secara layak, akhirnya juga ditunda. Saya nggak mau pakai kata batal lah, ditunda. Untuk waktu yang kita juga belum tahu kapan akan dilakukan. Nah ini pun soal IKN juga disorot oleh sejumlah media internasional tentang tanda kutip kesan pesimisme Presiden Jokowi. Di dalam negeri pun juga berbagai kritik datang. Yang ada yang menyebut bahwa inilah akibat kebijakan yang terlalu pede,
terlalu tergesa-gesa, dipaksakan. Bahkan ada juga yang menyebut bahwa presiden terpilih nanti juga sepertinya tidak akan berkantor di IKN. Kita coba ulas-ulas hari ini ya dengan Bang Refli Harun, pakar hukum tata negara, sebenarnya senior saya ini di Media Group ya Bang ya. Pernah ada di Media Group. Tapi kan saya keluar, beliau masuk. Baru masuk. Gitu. Bang Refli terima kasih. Iya. Kemudian ada Bang Deddy Efri Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Bang Deddy sehat Bang? Belum bisa ngerokok-ngerokok di sini Bang, belum bisa. Belum bisa. Bercanda doang. Kemudian ada Bang Handi dari PKS ya Bang Handi. Waalaikumsalam. Oke, saya mau tanya ke Bang Deddy dulu nih, karena waktu saya baca sebuah artikel gitu ya. Saya membaca Pak Jarod nih, Pak Jarod Saiful Hidayat. Pakai baju merah dia. Pakai baju merah. Pak Jarod mengatakan ketika Presiden Jokowi merespon lah ya pernyataan Presiden yang mengatakan belum bisa berkantor di sana, belum ada air bersih, belum ada listrik. Pak Jarod mengatakan begini, inilah akibat kebijakan yang terlalu tergesa-gesa, dipaksakan. Kurang lebih kayak gitu poin pembicaranya Pak Jarod. Tapi sebenarnya PDI Perjuangan sendiri gimana sih Bang Deddy sekarang melihat soal IKN secara utuh ini? Proyek IKN ini? Rakornas kita beberapa waktu yang lalu. Salah satu rekomendasinya adalah mengingatkan kepada pemerintah untuk memastikan penyelesaian ibu kota negara. Karena apa, itu sudah merupakan undang-undang dan sudah menjadi kesepakatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu komitmen kita bahwa yang namanya IKN mau tidak mau harus kita selesaikan dengan segala katakanlah ketidaksetujuan maupun pendapat yang masih berbeda di kalangan masyarakat. Tapi secara politik sudah selesai dengan adanya undang-undang itu. Jadi kita nggak mungkin menjilat ludah sendiri. Saya termasuk orang yang pertama mengangkat isu potensi keterlambatan IKN dan kegagalan untuk upacara 17-an di sana ya. Ketika kepala otorita IKN dan wakilnya tanda kutip mundur. Kenapa tanda kutip, Bang? Tanda kutip karena saya lebih yakin dari informasi yang saya terima ya dipaksa mundur atau dianjurkan mundur. Begitu ya? Karena gagal. Karena banyak sekali target yang tidak bisa tercapai. Kan mimpinya presiden berkantor di sana kalau nggak salah bulan Juli ya. Betul. Nah, itu kan tidak mungkin terjadi. Makanya kemarin Pak Jokowi mengangkat soal air dan listrik gitu ya. Tapi kita lihat sendiri, jangankan berkantor di sana ya. Untuk upacara saja yang tadinya direncanakan melibatkan 8.500 orang. Akhirnya kan kalau tidak salah setelah pergantian kepala otorita IKN itu langsung ada rapat yang kemudian meminta PJ Gubernur DKI untuk menyiapkan alternatif. Dari situ saya sudah yakin bahwa sebenarnya tidak mungkin optimal perayaan 17 Agustus di IKN. Ya, dan terakhir kan benar diputuskan, kalau tidak salah saya hanya sekitar 1.500 orang yang akan ke sana. Karena apa? Infrastruktur dasarnya aja belum selesai. Masih banyak yang di bawah target. Ada yang 50, ada yang masih 60-an. Ya, yang sudah 100% juga ada. Tapi 1.500 yang berangkat ke IKN pun tuh masih cenderung dipaksakan juga nggak? Itu pun akan sangat menyulitkan mobilisasi. Ya, untunglah kayaknya kalau untuk paskibraka dan yang lain itu sudah bisa menginap karena kan per 10 Agustus nanti sudah tidak boleh ada kegiatan di IKN. Dan mereka harus menginap. Kalau kemarin sebelum pergantian kepala otorita itu yang siap itu hanya hotel yang berkapasitas 191 orang milik Sedayu Group itu kan. Nah, sekarang mudah-mudahan sudah lebih dari itu. Ya harapan kita supaya kita kembali berpikir secara realistis lah. Ya, mungkin Presiden Jokowi bermimpi punya keinginan supaya sebelum dia turun dari kursi ke presiden bisa berkantor di sana. Kan gitu nih. Tapi sepertinya sesuai target itu tidak akan tercapai. Tapi dari awal kebayang nggak sih kalau kemudian 2024 atau Juli 2024 yang sebenarnya adalah bulan ini gitu bisa berkantor, atau baru tahu setelah kepala otorita dipaksa mundur tadi itu? Ya, kalau sebagian publik melihatnya memang sudah dari awal kayaknya nggak mungkin deh
Publik awam loh ini, publik awam ya. Tapi kan kita diyakinkan dengan Pak Jokowi bisa 2 kali dalam sebulan pergi ke sana. Iya. Ya bawa menteri-menteri nginap di sana, bikin konser di sana. Itu kan untuk meyakinkan publik bahwa ini Siap. akan terjadi, siap kan? Tapi kan ternyata tidak terjadi gitu. Jadi kalau saya sih sejak awal memandang bahwa yang namanya membangun kota baru apalagi ibu kota. Dari awal, itu dari nol. bukan Bandung Bondowoso, Pak. Ini bukan proyek Lara Jonggrang. Iya. Karena untuk membangun satu ibu kota, jangankan ibu kota, kota biasa saja, itu perlu ratusan tahun, Pak. Dulu pernah diingatkan nggak gitu Ya dari sudah, PDI kita Perjuangan? sudah ingatkan. Oh sudah jangan sering terlalu- diingatkan ya? Ya dong, ya ketika rapat-rapat di komisi itu kan pasti diingatkan gitu ya dan ditanyakan progresnya. Nah ini yang kemudian Maaf bang, saya potong sedikit. Saya tertarik ini karena ini datang dari Bang Deddy, Pak Jarod gitu ya. Pak Jokowi ketika saya mohon maaf dulu nih, ketika masih akrab dulu dengan PDI Perjuangan sering datang ke DPP, diperingatkan juga nggak? Diingatkan juga soal ini terlalu ambisius gitu, terlalu tidak pede? dong. Enggak ya? Secara direct kan tidak. Oke. Ya. Tetapi secara normatif dengan beliau tentu pernah di partai kita. Hmm. Tapi kan kita tugas yang pengawasan kan di DPR. Oke. Itu kita mengingatkan kepada Kementerian Teknis yang bertanggung jawab, juga kepada BUMN yang mengerjakan gitu ya. Jadi itu. Jadi saya melihat bahwa sepertinya kita tidak belajar dari banyak pembangunan ibu kota negara di daerah lain, di negara lain maksudnya. Ya. Yang namanya Canberra itu mungkin lebih dari 30 tahun itu prosesnya. Ya. Sejong City. Ya. Di undang-undang itu targetnya kan 2045 bukannya sebenarnya? Ya sampai dia semua penuh. Sudah di sana kan. Itu itu pun saya nggak yakin bisa tercapai dalam artian sebuah kota yang sudah fungsional ya. Betul. Karena kan membangun kota itu bukan hanya gedung, jalan raya, air, listrik. Iya. Ya kan ini ada suatu jaringan kan. Betul. Termasuk swasta, termasuk penduduk, kehidupan mereka yang bertugas di sana. Karena peradaban di situ ini kan. Kompleks. Iya. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian menurut saya harusnya kemarin dari awal tuh fokusnya pada ekosistem ibu kotanya. Ya, itu dulu dong yang dibangun. Tapi itu pun juga nggak mungkin 2024 ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi sejak awal memang sebenarnya udah kemarin terasa. fokus saja, udah Istana Negara upacara di sana. Jadi Pak Jokowi punya legacy bahwa istana itu diresmikan yang menandai seriusnya kita membangun ibu kota. Jadi jangan semua dikerjakan gitu. Sebelum ke Bang Refli berarti poinnya garis bawahnya tapi apapun itu tetap harus jalan. Harus jalan dan kemarin sudah keluar itu Perpres nomor 75 tahun 2024 untuk upaya percepatan pembangunan IKN itu. Upaya percepatan ya. Ya harusnya kan itu 6 bulan yang lalu kan, bukan sekarang gitu. Tapi nggak apa-apa. Iya, oke. Saya mau ke Bang Refli karena saya tertarik membaca juga nih artikel Bang. Makanya kita ingin tahu pendapat Bang Refli secara utuh. Sepertinya rasa-rasanya menurut Bang Refli itu ya, Presiden terpilih Pak Prabowo itu nggak akan berkantor di sana. Maksudnya ini nggak akan berkantor di sana dalam waktu dekat aja. Pak Jokowi juga nggak bisa berkantor di sana ini sekarang. Ataukah memang ke depan itu nggak akan melanjutkan IKN sih sebenarnya kalau pandangan Bang Refli? Jadi kita harus lihatnya dari sudut subjektif dan objektif ya. Secara objektif memang kan tidak bisa. Menurut saya memang membangun kota itu kan tidak hanya infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur sosialnya. Betul. Nah infrastruktur sosial ini kan terbangun tidak cepat, pasti dalam jangka waktu yang lama dan gradual. Saya setuju misalnya seorang pengamat yang mengatakan bukan tidak setuju pindah ibu kota, tetapi kota itu harus dibangun secara berevolusi. Once dia siap, baru kemudian kita bisa pindah. Karena tidak hanya fisiknya yang disiapkan, tapi juga manusianya. Itu satu. Tapi kalau saya boleh balik ke belakang, saya termasuk yang tidak setuju terus terang dari awal ya. Dari 2017 atau 2018 ketika saya ditanya oleh seorang wartawan senior, Haris Jauhari waktu itu tanya ke saya. Begini, kita ini kan kalau kita bicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik, good governance sama clean government, kita harus jelas melakukan sesuatu itu apa alasan mendasarnya. Dan alasan mendasarnya itu kira-kira cukup worth it nggak untuk misalnya memindahkan ibu kota dengan anggaran
sampai hampir 100 triliun dari APBN dan non APBN-nya sampai mungkin 400-500 triliun. Nah, pada waktu itu kan banyak sekali versi, misalnya mengurangi kemacetan. Tiba-tiba orang mengatakan, loh, kalau cuman masalahnya ASN, PNS, itu nggak signifikan kemacetan itu kurang. Betul. Kalau misalnya pemerataan pembangunan, itu kalau pemerataan pembangunan, soal DAU/DAK ya. Ngapain kita membangun satu kota? Mending kita bangun kota-kota yang sudah established, yang sudah ada, lalu kita akselerasi agar menjadi sentra-sentra ekonomi yang bisa menyerap tenaga kerja, jadi pusat-pusat perekonomian baru di luar Jawa. Jadi saya pada waktu itu tidak menemukan alasan yang signifikan untuk pindah ibu kota. Kecuali terakhir ada teman yang mengatakan, legacy. Iya, ada yang bilang begini, entah benar atau enggak ya, biar agak seru sedikit. Tapi ya wajar nggak legacy itu ya, wajar ya? Ya oke, wajar, tapi kan jangan sampai legacy itu mengorbankan banyak hal termasuk uang rakyat. Jadi ada yang bilang begini, Pak, kalau Bapak bikin jalan tol, itu rakyat paling sudah lupa. Yang bikin jalan tol itu Bapak. Oh gitu ya. Tapi kalau Bapak pindah ibu kota, nah orang akan ingat terus. Selamanya. Iya. Wah, kalau misalnya pemindahan ibu kota didasarkan pada keinginan untuk legacy, wah gawat sekali. Karena memang sih, ya kan, misalnya Bung Karno legasinya ada dan lain sebagainya. Tetapi kan tentu sesuai dengan zamannya ya. Nah karena itu menurut saya langkah untuk memindahkan ibu kota itu langkah yang groundnya itu nggak terlalu kuat. Yang kedua adalah secara teknis kan biayanya mahal sekali karena jauh, di tempat yang jauh. Biasanya orang kalau mau memindahkan ibu kota ya di tempat yang reachable, yang terjangkau. Untuk negara-negara lain gitu? Iya. Bukannya jauh juga? Ada juga yang jauh juga. Jauh ada. Iya, tetapi misalnya maksudnya Nigeria itu dia membangun di tengah gurun, ya karena di sana kan masyarakatnya terbagi dua, ya secara sosiologis. Dia bangun di tengah padang gurun. Itu barang bangunan mewah-mewah karena kan kaya minyak itu Nigeria. Tapi itu barang di padang pasir. Rakyatnya hidup di luar ibu kota itu. Iya. Jadi kota mati itu sampai hari ini. Abuja Iya, namanya. enggak, maksud saya kan akhirnya kan nggak berhasil. Nggak berhasil. Jadi kalau kita bangun jauh betul, secara teoritis kan biaya yang dikeluarkan tuh akan tinggi sekali. Termasuk juga mobilisasi orang. Saya bayangkan ya misalnya gini. Pegawai kita, baik ASN maupun non-ASN kan tinggal di kota satelit Jakarta. Betul. Ya kan? Mungkin ada yang di Bogor, Depok, Tangerang, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ibu kota itu digeser ke misalnya paling jauh Bandung. Atau paling jauh yang kemarin Jonggol misalnya. Maka dia tidak perlu berpindah, relokasi tempat tinggal. Karena tempat kerjanya aja. Ini kan soal PT juga. Kalau uangnya terbatas, gimana dia bisa beli rumah kedua dan ketiga? Ya kan ada biaya tambahan bagi ASN yang bekerja di sana. Betul. Karena tidak mungkin bawa keluarga ke sana. Iya. Akhirnya yang terjadi adalah kota itu menjadi kota transit, tidak menjadi belongs. Jadi kita tidak memiliki kota itu. Kita anggap kota kerja udah itu pulang. Dan nggak sehat menurut saya dengan cara yang demikian. Nah, lalu bagaimana ke depan? Ini kan barang yang sudah kadung kan, tidak mungkin jadi hambalang ya kan. Hambalang saja yang kecil begitu saja sudah menjadi beban sejarah yang luar biasa. Apalagi satu kota ya secara gradual ya harus tetap dibangun. Sudah pasti tidak akan jadi hambalang. Saya khawatir akan jadi, gitu. karena realitas politik dengan fiskal kita kan. Misalnya fiskal kita sekarang 3.500 APBN. Kemudian untuk bayar utang sama pokoknya bunga dan pokok 1.000 katanya. Bahkan pokok bunga itu jatuh tempo 800. Plus bunganya mungkin 1.000 lebih, 400, 1.200. Transfer ke daerah 800, sudah 2.000. Lalu ruang fiskalnya tuh tinggal 1.500. Ini rencananya nanti belanjanya 3.500 triliun. Iya. Jadi ruang fiskal kita tinggal 1.500. Belum lagi program makan siang gratis dan susu gratis yang direvisi terus. Bayangkan presidennya belum dilantik, direvisi belum di program ini kan. Dan visinya presiden terpilih. Nah akhirnya apa? Segala mimpi besar itu akan terbentur dengan realitas bahwa ruang fiskal kita terbatas. Ya kan? Dan kedua, kalau kita bicara sisi keamanan, membangun ibu kota dengan mengundang sebanyak mungkin investor, kita aja bingung. Ini mau jadi ibu kota ini poin ini, atau mau menjadi kota bisnis. Karena kan lain.
Kalau dia ibu kota, tentu yang namanya security, safety dan lain sebagainya menjadi hal yang paling penting, Betul. ya kan? Dan bila perlu pembangunannya itu tidak melibatkan pihak lain, karena kita memastikan Apalagi bahwa swasta, apalagi dari asing maksudnya gitu kan? Ada safety-nya di sana. Tapi ini kan agak Bias, aneh menurut saya, bias. bias. Ini sebenarnya mau membangun ibu kota atau kota bisnis? Kalau kecenderungannya sekarang kota bisnis. Ya? Iya, jadi makanya dibilang, ada yang bilang ini sorry, ada yang bilang New Beijing, ada yang bilang macam-macam begitu. Dan Rencana saya apa? khawatir Smart city, nanti green ini city akan gitu. menjadi sentra orang kaya baru, karena hanya orang-orang kaya saja yang bisa beli kafling-kafling di sana. Plus ASN karena Apalagi harus family bertugas. office ya bentar lagi ya. Nah, saya khawatir nanti dia jadi enclave. Tapi kalau enclave itu biasanya daerah miskin, ya kan? Ini enclave daerah kaya. Jadi Ada kemungkinan juga akan ada ruli-ruli banyak di luar itu kan. Sekarang aja udah mahal bang, tanah aja udah mahal di makanya sana. siapa yang mampu beli kan? Iya. Yang beli itu dua kemungkinan. Orang kaya Iya, iya. Jakarta yang Atau punya kemampuan berinvestasi tapi tidak menjadikan primary Iya. house mereka. Atau orang asing yang memang mau doing business di situ melihat potensi Indonesia. Dia beli rumah dan stay di sana. Jadi lama-lama orang asing itu yang lebih kenal IKN ketimbang kita. Jadi ini mau menggeser kesannya jadinya ini bukan ibu kota lagi nih Dan maksudnya. untuk kepentingan saya adalah saya khawatir saya jadi pengamat lokal jadinya. Maksudnya gimana? Aku bisa pengamat lokal. Sekarang kan kita pengamat pakar nasional kan, Iya, iya, karena di iya, Jakarta iya. kan. Kita geser nanti podcastnya sana kita geser. Saya bikin lagu nih antara kau, aku dan bekas ibu kota gitu kan, judulnya kan. Jadi depannya gini. Ada gitar Oh nggak? nggak bisa. Nggak bisa. Hai demokrasi, halo konstitusi, bagaimana kabarmu hari ini? Oke. Negeri kok kacau begini, harga-harga melambung tinggi. Eh. Itu sih kata pengkritik Jokowi. Wah, ini versinya jazz apa Iya. versinya apa nanti? Bang Andi sekarang Bang Andi deh. Iya, iya. Ya. Nah, Bang Andi sekarang saya ke Bang Andi. Kita nggak ngomong sikap PKS lah dari awal kan PKS Iya. apa yang menolak ya. Iya. Jelas itu politically menolak tuh jelas dari awal. Tapi saya mau masuk ke poin yang tadi sempat disinggung oleh Bang Refli sebenarnya memang. Di tempat ini juga saya pernah ngundang Bang Andrinov. Bang Andrinov itu ya sebagian dari yang bagaimana IKN akan disusun dan bahkan sebelum Bang Andrinov jadi menteri ya. Iya. Mereka yang beliau yang mengusulkan lah tentang bagaimana konsep. Tapi ketika di tempat ini mau meluruskan dan mengatakan bukan ini konsep yang dibikin bersama Bang Andrinov bersama teman-temannya, koleganya. Ini kota pemerintahan sebenarnya. Ketika sudah mulai ada investor asing rencana dan makin banyak katanya ada antri. Bukan seperti ini. Ini hanya mau memindahkan kota pemerintahan. Kenapa jadinya kami juga kaget situ. Loh, oh bukan begitu Bang, bukan. Jadi ini sebenarnya kota pemerintahan ketika sudah mulai bergeser begini. Ya nggak mungkin kalau mengganti atau membuat sebuah kota bisnis Jakarta. Berarti kan kita hanya mindahkan kompleksitas masalah Jakarta, pindah ke tempat baru dan Jakartanya juga akan tetap sama. Gitu. Nah kalau dari PKS ngelihat sekarang ini kondisinya gimana nih? Iya, jadi ini juga mungkin sebuah hal yang baik juga ya. Artinya kondisi ini disadari di ujung masa pemerintahan Pak Jokowi. Artinya kan dia udah hampir selesai nih. Ya Oktober sudah selesai dan otomatis pemerintahan beralih. Ya kan? Nah kita berharap ini adalah proses rasionalisasi, Bang. Ya sedang terjadi ya. Contoh misalkan. Dulu Pak Prabowo selalu gembar-gemborkan makan siang gratis, ya, dengan biaya sekitar 400 triliun dan lain sebagainya. Betul, ya. Nah kemudian terjadi rasionalisasi. Ya. Tidak lagi makan siang gratis, tapi makanan Bergizi. Sarapan. Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Ya. Tidak lagi di awal seluruh 400. masyarakat, tapi hanya di awal adalah daerah-daerah 3T, ya kan? Yang tadinya anggarannya 400 sekarang 70-an. sudah menjadi 70. Ini kan ada rasionalisasi. Artinya idenya tetap dipakai, tapi proses perhitungan dan juga proses tujuan daripada program ini masih bisa Hitungnya. Iya makanya. Nah, termasuk juga Jauh sekali melesetnya. termasuk juga Berapa persen itu? IKN ini ya. Iya. Nah, tentu kita berharap ya presiden yang baru atau pemerintahan yang baru juga melakukan hal yang sama. Meluruskan mungkin ya, meluruskan apa yang sudah dicita-citakan mulai dari zaman Bung Karno ya. Kemudian oleh presiden-presiden berikutnya ya, dan juga supaya ini kita letakkan dalam proporsi yang sebenarnya gitu.
Apakah memindahkan kota pemerintahan atau nanti akan menjadi kota bisnis. Kan sebenarnya itu banyak referensi yang kita bisa pakai. Kalau kita mau mindahin kota menjadi kota administrasi saja, Putrajaya bisa jadi contoh. Nah, tapi itu kan cuma 2 jam dari Kuala Lumpur kan? Atau dari Sydney ke Canberra, ya, atau dari Seoul ke Sejong City. Nah, itu kan nggak terlalu jauh. Nah, oleh sebab itu menurut saya, biarlah pemerintahan ini mencoba merasionalisasi, jangan sampai nanti tadi kita sudah sepakat ini akan jadi beban fiskal yang luar biasa, ya kan? Dihitung ulang, ya, kemudian disampaikan ke publik, ke masyarakat, sehingga ini benar-benar ya minimal sudah sesuai dengan ekspektasinya Bang Refli lah nantinya, atau ekspektasinya. Tapi Bang Andi ngelihat nggak sih kalau kemudian dari awal itu sejak kapan sih rencana sebenarnya memindahkan kota pemerintahan ya kan menjadi kemudian bergeser menjadi kota bisnis? Anda mencermati nggak di teman-teman di PKS tuh, oh ini berubahnya ketika ada tangan-tangan tertentu nih kemudian langsung masuk situ? Ya mungkin ini kan ketika ini diluncurkan ide dan gagasan ini, saya nggak tahu ya proses ide dan gagasan ini seperti apa, tapi apakah benar seperti yang Bang Refli katakan tadi hanya untuk legacy ya. Nah tentu timnya pemerintah dalam hal ini, presiden dalam hal ini kan sudah mulai bergerak gitu ya. Nah kemudian dalam perjalanan waktu ya terjadi perubahan-perubahan tadi ya, yang ingin memaksakan tanda kutip ya sisa masa pemerintahan Pak Jokowi ini ya sudah mulai terlihat lah. Nah makanya diundang banyak investor. Ya terus terang kan bagi kita kan nggak ada kebanggaan juga bagi kita ketika kota ini dipaksakan seolah sebagai kota internasional misalkan. Terus seperti tadi orang asing yang banyak di sana. Apa kebanggaan kita sebagai warga negara dengan IKN itu? Kan nggak ada. Ya kan? Justru malah kita semakin jauh. Malah saya ingat tuh Presiden Jokowi pernah di sebuah tempat apa ya, saya agak lupa, tapi di Singapura lah. Menyampaikan di situ seperti sedang terkesan ya, sedang jualan gitu, bahwa di Singapura kan tanah sudah mahal nih, datanglah ke IKN gitu. Kalau itu datang ke IKN beneran, berarti kan itu warga asing memang akan tinggal di sana. Nah itulah yang saya katakan tadi, ini perlu diluruskan kembali gitu loh Bang. Jangan sampai nanti kota ini seolah-olah menjadi kota disediakan untuk untuk masyarakat internasional atau orang kaya saja yang akan berinvestasi di sana, sehingga kita selaku warga negara tidak punya kebanggaan apapun. Betul. Kita sih melihat biarlah alamiah saja. Ya. Kalau mau selesai 20, 30, bahkan 50 tahun ke depan nggak ada masalah. Biarlah kota itu susah disebut tumbuh legacy menjadi, kalau begitu. Kalau ya kan dia udah menjadi pencetus. Makanya kalau ya sederhananya ya sudah Pak Jokowi resmikan aja istananya di sana, nah yang lain biarlah sesuai dengan waktu yang ada gitu loh. Kalau kita lihat plannya jadi kan. Statusnya itu kayak istana tampak siring. Istana tampak siring atau apa namanya itu? Kalau begitu. Ada statusnya yang di Jogja itu Bang apa? Istana Jogja. Istana Jogja gitu. Nggak apa-apa. Istana Cipanas. Nggak apa-apa kalau menurut saya. Jadi biarlah ini. Nah, yang kedua yang bikin jadi beban itu kan ini disamakan dengan siklus politik gitu. Jadi tidak alamiah membangun tata kelola atau membangun dimensi sosialnya, membangun dimensi budayanya. Kan kita ingin kota seperti itu kan, ada ruhnya, ada jiwanya, bukan cuman orang berkantor lalu kemudian selesai pulang mati gitu. Jam 6, jam 4, jam 5 kosong seperti Putrajaya itu. Pulangnya jauh-jauh lagi. Pulangnya jauh-jauh lagi gitu kan, dan tidak banyak orang yang berdomisili di sana. Jakarta aja udah yang dari awal jadi ibu kota masih kesulitan untuk bisa sampai ke sana gitu. Bang Deddy, sebenarnya perlu ada pelurusan yang bias-bias ini nggak sih? Karena memang judulnya itu kan ibu kota Nusantara, ibu kota negara seperti Jakarta ini akan pindah ke sana. Tapi kemudian ya itu tadi ada elemen-elemen misalnya investor-investor diundang. Terus seperti yang saya singgung tadi, Presiden Jokowi pernah di Singapura mengundang beli tanah Singapura kan mahal, ayo ke IKN. Ini kan warga asing nih pada masuk semua. Ini mau ibu kota negara atau nanti menjadi kota bisnis yang memang diinvestasikan untuk warga-warga internasional, silakan ada di sini dengan harga, artinya uang untuk negara masuk gitu misalnya. Clear-nya kayak apa sih mungkin Bang Deddy sebenarnya? Ya, pertama dari segi penamaan ibu kota Nusantara itu jangan dibiasakan kalau menurut saya. Oh gitu. Ibu kota negara Republik Indonesia. Oh ibu kota negara ya? Iya dong. Bukan ibu kota Nusantara ya? Nusantara termasuk Malaysia ya? Iya, termasuk Kamboja, Vietnam, itu kan bahaya juga. Benar dia jualan ke Singapura tadi kan Nusantara juga. Jadi gini, sebenarnya kan
pemindahan ibu kota ini, bukan proses baru. Terakhir yang mendiskusikan ini kan zaman pemerintahan Pak SBY. Ya. Betul ya. Ya, jadi dari presiden ke presiden, kecuali Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, dan Presiden Ibu Megawati, karena tiga-tiganya presiden di masa krisis. Transisi lah ya ibaratnya. Bukan krisis. Ya, jadi jangankan untuk mikir bangun ibu kota baru, bayar ASN saja pun, bayar TNI Polri kita harus terpaksa. Ibu Mega itu diperintahkan MPR untuk mencari sumber. Itulah penjualan Indosat kemarin melalui TAP MPR gitu loh. Jadi itu kan untuk negara. Nah, secara historis ada. Ya. Kemudian yang sangat penting juga sebenarnya secara ekologis. Daya dukung Jakarta ini emang udah luar biasa parah, Pak. Abrasi air laut itu ada yang sudah sampai 2 meter per tahun. Ya toh? Di tempat-tempat lain rata-rata itu sekitar 20 sampai 60 cm per tahun. Jadi ada luar biasa tantangan yang dihadapi Jakarta, ya. Ditambah lagi kenaikan permukaan laut karena perubahan iklim. Ditambah daya dukung tanah karena padatnya gedung dan manusia, gitu ya. Ditambah berbagai persoalan terkait sanitasi, saluran, banjir, itu masalah ekologis yang luar biasa dihadapi Jakarta. Oleh karena itulah dulu Pak Harto berupaya memindahkannya ke Jonggol kan itu ya. Lalu ada persoalan ekonomi juga, ya. Ketika Jakarta menjadi pusat terus-menerus, maka semuanya kan Jakarta sentris. Itu berpengaruh tidak saja pada cara pola pikir pejabat pemerintah, bahkan perusahaan maupun bank. Jadi di daerah itu mungkin pagu yang bisa diteken seorang dirut bank, direktur bank di daerah itu mungkin 2 miliar ke bawah. Di sini bisa 200 triliun, Pak. Sehingga tidak ada pemerataan akses terhadap permodalan, ya bukan apalagi terhadap informasi, terhadap jabatan, terhadap pemberian izin dan sebagainya. Jadi ada aspek ekonomi juga di sana. Lalu ada aspek sosiologis. Aspek sosiologis itu kita melihat bertahun-tahun terakhir Jakarta itu sering menjadi sangat mudah terpicu konflik, tawuran anak sekolah, konflik rumah ibadah dan sebagainya. Bahkan dalam Pilgub itu sampai bursa kita lumpuh, kantor-kantor lumpuh, itu kan aspek ekonomi semua. Ya, lalu ada aspek politik juga. Aspek politik kenapa? Ketika semua terpusat di sini, akhirnya apa? Semua demo arahnya di sini. Ya, ini kan ketika apa yang terjadi di Jakarta itu akan menimbulkan persepsi internasional terhadap misalkan risk terhadap investasi, risk terhadap security dan sebagainya. Jadi kalau dari segi alasan sebenarnya cukup valid untuk melakukan pemindahan ibu kota. Yang tidak valid itu kan filosofinya. Tadi seperti yang disampaikan, kita mau membangun ibu kota negara. Kalau dia ibu kota negara tentu dengan kemampuan kita. Bukan dengan mengundang investor. Kalau mau manggil investor nanti setelah seluruh kebutuhan ibu kota itu dibereskan, tentu perlu penunjang. Ya, tentu perlu aspek komersial. Itu masuknya di luar wilayah ibu kota negara itu dong. Karena ini kan pride of the nation. Ya. Jadi kalau sampai presiden mengundang warga negara Singapura membeli tanah dan tinggal di IKN, menurut saya memang itu perlu diluruskan. Karena kan filosofinya berarti sudah jauh bergeser. Bayangan kita kan memang membangun ibu kota pemerintahan. Nah itu tentu dengan ini kan kemampuan dasar kita. Artinya tidak mungkin buru-buru. Nah step by step. Gitu Bang, kalau tadi dasarnya soal keterbatasan ruang fiskal kita ya. Tapi untuk membangun ibu kota pemerintahan kalau sesuai dengan filosofi awalnya, itu cukup kita secara pembangunan. Seharusnya cukup. Kalau tidak harus terjadi dalam 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ini memaksakan. Iya dong. Oke lah misalnya harusnya kan kita membayangkan dalam katakan 5 tahun presiden, semua lembaga-lembaga penting seperti Kemenko, Panglima, kan, Panglima tiap angkatan, Kapolri, BIN, gitu kan, Jaksa Agung udah ada di situ, itu oke. Target dalam 5 tahun dulu, 6, 10 tahun. Gradual berarti ya? Gradual dong, iya kan.
baru kemudian menyusul yang lain. Karena seiring dengan masuknya ke sana para ASN ini, aspek komersial itu tanpa diundang pun pasti datang. Karena ada demand. Kan ada demand untuk membangun sekolah, rumah sakit, mall, tempat hiburan. Kan ini akan muncul tanpa harus didorong. Nah ini kan semua mau dipaksakan, pokoknya jadi nih, jadi semua. Ya kan 2020 diketok, 2023 udah ngantor nih semua di sana. Lo gimana ceritanya? Itu kan tidak saja tidak adil bagi yang melaksanakan, tidak adil terhadap keuangan negara, karena keuangan negara juga membutuhkan perhatian untuk sektor-sektor lain. Misalnya anggaran pendidikan kita dipotong untuk anggaran dana desa. Ini kan udah jadi ngaco kan? Itu yang menurut saya harusnya diluruskan kembali. Kita dukung IKN, tapi ya kembalikanlah pada arah dan filosofi mendasarnya itu. Sebenarnya yang di undang-undangnya juga begitu, Bang. Seharusnya Bunyinya begitu. Selama ini ketika sudah mulai melenceng, manggil investor ini kan sudah lama juga, terkesan malah dari awal loh, Bang. Loh, negara kita ini kan semua isu ditutup dengan isu baru tiap hari. Gitu. Reproduksi isunya kan nggak habis-habis, Pak. Ya memangnya saya ngomong sekali kemudian lalu ada perubahan di Istana Negara kan enggak, atau berpengaruh terhadap kementerian, besok isunya udah lain, geser lagi. Nah ini juga makanya media juga perlu konsisten. Ya mana isu-isu yang penting bagi bangsa, karena kalau yang viral. Betul. Jadi saya tambahkan, Mas. Jadi karena no viral no justice kenapa kemudian justru mengundang banyak investor itu, sebab dari desain awalnya itu kan memang dari 460 triliun yang sudah disahkan itu ya untuk biaya pembangunan IKN itu kan 20%-nya itu dari dana APBN ya. Kemudian sekitar 28% itu dari BUMN, BUMD dan sekitar 54%-nya atau 253 triliun itu dari kerjasama swasta dengan badan pemerintah lah, KPBU itu. Nah, inilah mungkin yang menurut saya ya kenapa kemudian pemerintah getol sekali nih jualan ini. Sebab dana APBN saja sampai hari ini itu sudah masuk sekitar 70 triliun. Atau 80% dari alokasi anggaran keseluruhan. Tapi kalau 400 itu tadi dicicil bertahap sampai tahun yang katakanlah tadi 2045 tadi mungkin ya nggak langsung segede itu sebenarnya kan. Itulah yang saya katakan tadi karena ini dipaksakan mengikuti siklus politik. Pak Jokowi akan selesai 2024, ya kan? Dia harus, katakanlah dia harus upacara di sana, dia harus berkantor di sana. Setelah mengetahui 2024 nggak mungkin terjadi, minta perpanjangan jabatan, itu nyambung nggak kira-kira? Iya mungkin bisa. Nyambung Bang Deddy yang bisa jawab. Nyambung nggak? Hanya kan kita lihat progresnya aja lah ini kan. Ini total progres fisiknya itu kan total itu baru 43, hampir 44% lah dari 105 paket itu kan. Itu ada 3 batch. Itu rata-ratanya 43% Pak yang tercapai. Hanya yang design and build-nya karena itu gampang kan, itu oke. Jadi kalau total untuk fisik ekosistemnya aja itu baru 57% yang tercapai. Yang 2024 dari 158 paket yang terkontrak baru 130. Jauh ya. Jadi udahlah, ojo ke susu lah. Luar biasa. Ojo ke susu. Ojo ke susu. Susu itu tidak selamanya sehat, apalagi kalau ke susu. Iya kan? Jadi harus pelan-pelan, bertahap. Kita dukung semangatnya membangun IKN itu karena kita punya alasan yang valid dan solid bahwa kita harus melakukan itu. Tetapi jangan terburu-buru, pelan-pelan. Ya. Jadi untuk Bang, Pak tapi Jokowi, kalau bicaranya soal legacy Bang, kalau bicara soal legacy ini kan bukan soal keburu. legacy Jokowi, enggak. Oke. Bukan soal legacy Jokowi. Tadi kan saya sudah paparkan ada aspek historis, ada aspek ekologis, ada aspek politis, ada ekonomis, kan segala macam. Maksudnya pandangannya bahwa kalau kemudian itu menjadi warisan karena dibuat di zaman Pak Jokowi, dipikirkan dan dieksekusi zaman Pak Jokowi, automatically akan menjadi legasinya. Tetapi kan dia tidak mungkin bermimpi begitu dia turun simsalabim udah jadi itu barang. Itu yang menurut saya harus ekspektasinya harus diturunkan. Egonya turun lah ya. Ekspektasi ekspektasi. lah kan. Kalau ego kan semua udah tahu kayak apa ego Pak Jokowi. Tapi ekspektasinya harus diturunkan lah. Ya. Kalau saat ini kita hanya bisa konsentrasi membangun istananya aja dulu. Harusnya tidak segaduh ini. Gitu loh. Dan biayanya pun biaya tidak harus negeri sendiri bisa. Iya. Pada lagi pula kita sudah tahu. Tadi masalah ruang fiskal kita. Pemerintahan Prabowo tidak meletakkan IKN itu sebagai priority, Pak.
Ini kan real. Nanti lihat aja anggaran 2025 di mana IKN duduknya di sana dan seterusnya dan seterusnya. Karena perlu menjadi catatan bagi kita. Ketika Pak Prabowo bicara mau menggenjot utang sampai sekian persen dari PDB, 50%. kita lang 50% dari PDB itu langsung dihajar kurs kita. Lompat langsung ke 16.400, Pak. Bahaya itu barang. Bahkan terhadap program makan siang aja itu berpengaruh terhadap kredit rating kita. Betul. Capital outflow terjadi. Jadi saya berpikir Pak Prabowo juga harus hati-hati memilih mana yang dilanjutkan, mana yang dibuat baru. Seharusnya kan memang tidak boleh terputus daripada yang lalu gitu. Tapi buat yang baru juga jangan kayak belokan tajam Pak U-turn-nya kan. Susah nanti semuanya gitu. Kasihan beliaunya, janjinya nanti tidak terrealisasi. Dan saya juga ingin berpesan sama Pak Prabowo, tidak semua yang dia sampaikan ketika kampanye itu juga harus direalisasi, Pak. Harus realistis juga. Ya perlu pendalaman gitu. Jadi nanti ditagih nanti yang sudah dikampanyekan ditagih masyarakat itu pemilihnya. Itu dia dong. Tapi kan kalau yang dia janjikan dan disampaikan pada rakyat tidak realistis dilakukan, kemudian dia punya champion program yang lain yang melekat di hati rakyat, harusnya kan tidak perlu takut ya. Karena ini kan untuk keselamatan bersama. Kan gitu, jangan karena dulu gua janji naik semua gaji PNS, gaji guru, gaji ini, takor APBN-nya. Lo apa mau? Begitu naik gaji, inflasinya meroket, harga barang naik, harus realistis juga gitu loh. Oke. Saya mau kembali ke soal yang IKN realistis atau tidak sekarang itu ya, Bang Refli. Tapi bicara soal IKN kemudian sampai investor ternyata nggak ada direvisi kan akhirnya nol tuh, nggak ada sama sekali ya. Padahal sebelum-sebelumnya kan sudah antri, kemudian sudah ada yang tanda tangan MOU ya, terus kemudian ternyata nol, belum ada sama sekali. Ternyata asing pun nggak mau sebenarnya gitu loh Bang Refli. Tapi apakah memang benar persoalan IKN? Kita coba konsisten mengawal IKN ini karena apa? Kita berpikir nih, IKN ini jangan-jangan akar masalah semua persoalan akhir-akhir ini. Bisa nggak saya langsung lompat ke sana Bang? Atau itu konklusi yang lompat gitu? Langsung lompat. Tapi begini sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang bagaimana kita merumuskan masalah dan kemudian memecahkan masalah, saya merasa kok nggak nyambung ya. Karena gini, misalnya saya membayangkan ya, kalau Jakarta itu sumpah, Jakarta itu mau macam-macam lah kondisi kotanya, maka jawabannya kita munculkan satu kota yang baru. Harusnya kan nggak begitu. Harusnya yang terjadi adalah bahwa IKN itu hanya menyelesaikan satu sisi saja, yaitu sisi ibu kotanya. Karena itu misalnya ASN, pusat-pusat pemerintahan itu dipindahkan semua. Tapi itu kan hanya berapa persen dari persoalan Jakarta. Persoalan Jakarta yang paling banyak ini adalah karena dia menjadi pusat perekonomian nasional. Uang beredar begitu banyaknya. Karena itu kan perlu memencarkan sentra-sentra ekonomi itu kan. Sehingga menurut saya relevan kalau kita misalnya memperkuat kota-kota yang sudah existing. Baik secara eksistensi kota tersebut maupun secara geografis. Sehingga nanti secara gradual kita bisa menyelesaikan problem kota ini. Jadi misalnya satu, problem kemacetan. Kan tidak bisa problem kemacetan shortcut dengan melarang orang menggunakan mobil pribadi misalnya. Jalan itu. Tapi kalau seandainya ada kota lain tetap bisa mencari alternatif kerjaan, tidak semua mahasiswa yang tamat datang ke Jakarta, maka kan menyelesaikan persoalan. Jadi menurut saya juga agak bingung kalau misalnya kita membutuhkan sebuah pusat pemerintahan yang lebih tenang, yang tidak macet dan lain sebagainya, maka kita tidak membutuhkan IKN seperti sekarang ini yang besarnya minta ampun. Jadi cukup kota yang barangkali lebih sejuk, lebih kecil size-nya, tapi bisa menampung ASN dan pusat-pusat pemerintahan yang ada, kantor-kantor pusat pemerintahan. Itu satu sisi. Dan kalau itu dikurangi, saya bayangkan baru 1/4 saja yang berkurang dari Jakarta kan. Artinya kemacetan Jakarta belum akan terurai gitu. Nah, karena itu kan memencarkan ekonomi ini menjadi lebih penting juga. Karena itu saya lihat kok sepertinya mau simsalabim. Ini ada kota yang bermasalah, lalu dipindahkan ke kota berikutnya. Yang mulai dari awal dulu. Iya. Yang mulai dari awal. Seolah-olah dalam jangka waktu
Dekat. di 2-3 tahun bisa selesai. Kan nggak begitu. Saya membayangkan misalnya ya hari ini Pak Jokowi pindah ke IKN. Oke. Berkantor di IKN. Selesai nggak masalah Jakarta? Kan nggak. Iya. Justru dia creating new problem. Dia membuat masalah baru kan. Nah, karena itu menurut saya ke depan Prabowo harus jelas ini. Anda harus bisa memetakan masalah dan jawaban atas masalah tersebut. Oke. Jangan kemudian akhirnya nggak matching. Makanya saya selalu berpikir ketika misalnya Jokowi bicara bahwa IKN itu atau Nusantara ya, Nusantara itu adalah persembahan Indonesia untuk dunia, Green City dan lain sebagainya. Wah, saya bilang tuh ambisius ini, terlalu ambisius. Tapi Jadi kalau jangka bukan waktunya lagi jauh sesuai dalam misalnya benak- 2045 gitu. Dia kan pengen pindah cepat ketika dia terakhir Sekarang kayaknya berkuasa. mulai realistis ya Bang. Iya, Bang Refli. jadi ketika dia ngomong seperti itu, wah ini maaf kata, ini kayak orang miskin yang mau pamer. Oh gitu ya. Iyalah, kita kan negara kita kan Ya. ada masalah fiskal, ada masalah kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita mau bikin sebuah kota yang menjadi percontohan dunia. Tapi dengan nebang-nebangi pohon. Kalau kita misalnya environmentalist orang-orang yang bergerak di bidang situ, orang nggak mau kan? Orang maunya bagaimana membangun kota itu secara gradual, ramah lingkungan, tidak masif, tetapi hidup dengan masyarakat secara Bang, tapi baik. kalau sebenarnya gitu. kan tadi Bang Refli kan berkutatnya di soal alasannya. Tapi kalau ini dilakukan secara gradual seperti yang dijelaskan Bang Deddy tadi misalnya, masuk juga nggak sih kira-kira tetap alasannya? Iya, itu? baru satu sisi kan, yaitu sisi ibu kota pemerintahan kan, belum bisnisnya, memencarkan bisnis. Kan problem di Jakarta adalah bukan karena dia sekedar ibu kota, tapi dia semua pusat bisnis, pusat budaya. Itu pusat akan menjadi ini, seperti itu pusat desainnya memang dari awal, menjadi pusat bisnis juga yang IKN itu. Bang Deddy. Oh tidak dong. Tidak kan? Tidak, makanya kan dibuat kemudian undang-undang aglomerasi Jakarta. Supaya Jakarta itu ditangani secara khusus, termasuk tadi distribusi populasi, economic activity. Makanya kan tidak hanya Jabodetabek sampai ke Sukabumi. Oke. Kan Iya, seperti betul, itu betul, ya. ya. Jadi memang itu dipikirkan ya. Harapan kita sih makanya konsisten dan itu hal yang besar. Bayangkan dari zaman Pak Harto kita itu berpikir membangun giant sea wall untuk mengurangi abrasi air laut dan sebagainya. Sampai sekarang nggak ada. Yang ada malah peak dan dijadikan pula PSN kan. Oke. Ini kan semuanya lari. Jadi dari persoalan kita ini sebenarnya planningnya bagus, peraturan dibuatnya sudah bagus, ada roadmapnya juga bagus. dalam eksekusinya tidak eksekusi konsisten. menyimpang semua, bias semua gitu loh. Nah, Jadi evaluasinya apa? Biar kita lurus nih. Tapi IKN itu tidak long with, tidak jalan berbarengan kan. Tiba-tiba kita ada persoalan dengan terlalu sentralistik ekonomi. Lalu ada masalah ibu kota. Ketika ibu kota mau dibangun, ini kan tidak dibarengi dengan ini. Ya kan? Baru terakhir ini bicara mengenai bagaimana kita mendaya fungsikan aglomerasi itu. Mestinya kan jalannya bareng tuh. Ibu kota jalan, aglomerasi jalan. Ya kan kan begitu. undang-undangnya udah tuh. Sehingga kemudian terurainya lebih cepat. Nah, saya membayangkan hari ini pindah Jokowi nggak masalah. makanya saya bilang kita ini mimpinya udah benar, gitu ya. Di eksekusinya terlalu banyak bias, terlalu banyak penyimpangan. Ini yang selalu masalah dari kita kok. Kenapa Jakarta jadi semeraut begini? Kan karena inkonsistensi kita terhadap tata ruang. Inkonsistensi kita terhadap pengusaha-pengusaha properti dan sebagainya kan. Ini memang problem yang harus kita jalani. Jadi tadinya kan dengan mimpi memindahkan ibu kota, dengan sendirinya maka wilayah itu akan berkembang. Ya toh, sehingga tidak terpusat hanya Di Jakarta, betul. gitu loh. Jadi dan memang semua pasti debatable. Ya. Apalagi untuk katakanlah 10-15 tahun ke depan gitu. Jadi ngelihat range waktunya itu harus sampai ke sana. Ya. Ya, 10, 15, 20, 25 tahun. Ya. Bukan 3 tahun, 4 tahun, itu mah kesusu Iya, gitu iya. loh. Jadi kita dukung IKN-nya, kita dukung aglomerasinya, tetapi berpikirlah yang waras, yang logik, yang sesuatu yang memang benar-benar bisa dilakukan, tidak terburu-buru. Gitu. Tidak terburu-buru, ambisius, apalagi dengan alasan tertentu, dugaannya legacy, dan kemudian jangan menyimpang.
sesuai dengan konsisten gitu maksudnya. Iya dong. Nah, coba sebagai kesimpulan mulai dari Bang Andi dulu kira-kira. Sarannya apa nih kira-kira biar sesuai dengan itu? Ini kesimpulan karena ada kode Dedi sudah ya. Sebelum ke sana Bang, ini menanggapi Bang Dedi tadi ya. Ini juga akan menimbulkan persoalan baru ya. Kalau kita lihat step-stepnya itu ya pembangunannya itu kan 2022 2024. Itu satu tahap. Kemudian 2025 2029 2030, 2034 itu kan siklus masa pemerintahan kan, presidennya. Kebayang nggak oleh kita misalkan, kita kan nggak tahu nih ya, presiden nanti yang terpilih 2029 misalkan, atau 2035 misalkan, dia punya ide lain, seperti tadi yang terdistorsi gitu loh, atau dia ingin menjadikan itu juga menjadi legacy dia nantinya, dia mau bangun apa, itu bisa buyar semua. Nah itu makanya kan waktu kemarin kita di DPP itu Ibu Mega kan pidato. Presiden jangan bikin versi-versinya sendiri lah. Kembali aja ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu loh. Karena itu didesain dengan siklus politik. Didesain dengan siklus politik. Iyalah, nggak, maksudnya mendesain siapa? Iya, enggak, maksudnya masa jabatan Jokowi. Dia pengen within 5 years itu selesai semua dan pindah gitu. Iya. Nggak bisa begitu ya. Dan itu tidak realistis. Ya, kan jadi tadi infrastruktur ya, sosialnya kalau tadi kan, ini ya kalau saya sih melihat Pak Prabowo harus benar-benar kembali kepada tadi ya, kembali kepada konsep semula, ya, melakukan rasionalisasi yang sudah terlalu banyak terjadi distorsi. Nah, sehingga memang pembangunan IKN itu biarlah berlangsung dengan kekuatan kita sendiri gitu, dengan kemampuan kita sendiri. Nggak perlu ngemis-ngemis ke dunia internasional. Ya. Itu kan menjatuhkan harga diri kita benar gitu ya. Ini kan harus menjadi ibu kota kebanggaan kita, seluruh masyarakat Indonesia. Ya oke lah dia mau bangun kota dunia, tapi kan yang memiliki kota itu kan kita. Ya, nah jadi biarlah menjadi kebanggaan kita, pride daripada bangsa ini, sehingga pembangunannya itu nggak perlu menadahkan tangan ke investor asing atau minjem-minjem ke lembaga internasional, itu semakin merendahkan kita. Gitu. Dan yang kedua, kota ini biarlah alamiah, tidak perlu ditargetkan harus selesai sekian tahun, Jadi dia berproses secara alamiah, ya artinya ekosistem sosialnya terbangun, ekosistem bisnisnya terbangun, ekosistem pendidikannya terbangun. Dengan alamiah. Walaupun itu membutuhkan waktu panjang ya, dan memang begitu ya. Nggak apa-apa. Toh kan Jakarta juga nggak akan tenggelam 5-10 tahun ke depan kan. Nah, itu kita nggak tahu. Ya ini kan prediksi ilmiahnya kan begitu. Nanti bisa inkonsisten juga. Misalnya listrik sekarang kita kan mau itu sebagai green city. Sekarang listrik harus ada listrik. Listriknya pakai apa Pak? Diesel kah, batu bara kah? Kan kembali harus lagi. Iya kan? Tuh. Tidak harus menjadi green city lagi. Tidak green city lagi gitu loh. Jadi Glen City. Ayo sekarang Bang Dedi deh kesimpulan supaya konsisten nih. Maksudnya kan tadi poinnya kita sudah jelaskan ya. Sekarang solusi lah. Kalau saya bukan solusi. Ini kan solusi mana dulu? Iya. Ini baru keluar kayak Perpres 75 nih untuk percepatan. Yang yang mana dulu? Ini kan ekosistem dulu kalau menurut saya, infrastruktur dasar. Jadi memang harus secara bertahap. Ini adalah proyek nation dignity, martabat bangsa. Jadi saya nggak setuju tuh maksa-maksa investor datang, nyuruh warga negara asing beli tanah di ibu kota negara. Menurut saya itu, harus diluruskan, kebablasan kalau menurut saya. Jadi ini proyeknya negara harus dibiayai oleh APBN gitu ya. Kalau perlu dengan apa? Dengan cara utilisasi semua aset pemerintah yang ada di Jakarta. Kan kalau pindah di gedung-gedung kan sebenarnya bisa dikomersilkan. Misalnya ya dikerjasamakan dengan para investor, tetap bisa. Karena gitu bakal kosong kan nantinya kan. Betul, ya kan. Jadi itu dulu pembiayaannya memang harus, kalau saya harus murni APBN. Oleh karena itu waktunya pasti akan lama. Panjang. Dan dia bertahap. Katakanlah pada 5 tahun pertama target kita adalah semua yang terkait dengan katakan pertahanan, ya keamanan. Pindah dulu situ itu dulu, ya kan. Lalu kemudian yang terkait dengan sumber daya alam atau ekonomi pada 10 tahun berikutnya, gitu. Jadi jangan dipaksakan. Kemenko udah terus seluruh kementerian, seluruh ASN. Ini kasihan juga sama keluarga ASN. Betul.
Kalau anak-anaknya sudah ada nyicil rumah di sana, dia harus tambah keluar biaya bolak-balik dari IKN kembali ke Jakarta. Banyak yang minta pensiun. Gak sedikit itu ya? Iya, itu kan Banyak minta pensiun ini, betul. Jadi ini harus dipahami oleh Presiden Jokowi. Janganlah pelan-pelan saja. Kalau menurut saya kita semua dukung kok yang namanya IKN, tapi realistis lah, ya. Karena tidak ada contoh-contoh di mana dibangun secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan ekosistemnya, itu berakhir dengan kegagalan. Tadi saya sudah sebutkan Abuja itu. Kalau Anda pergi ke sana, itu seperti Hyatt, gedung-gedung tinggi ada, tapi nggak ada listrik, nggak ada air, Pak. Kosong berarti ya? Kosong. Jadi kalau udah habis jam kerja jam 4 sore, pegawai negeri dan rakyat yang melayani di sana itu tinggalnya di luar ibu kota, jadi slum area. Jadi tempat ruli-ruli, dan di sana kejahatan, penyakit berkembang dengan luar biasa gitu. Jadi ini harus dipikirkan secara matang, pelan-pelan kita support, tetapi bertahap sesuai kemampuan negara, sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan kotanya gitu. Jadi kalau dengan itu saya yakin dalam 15-20 tahun kita punya ibu kota baru yang baik. Ini masyarakat awam jadi ngerti bedanya soal itu ya berarti. Waktu itu kenapa diburu-buru akhirnya butuh investor. Investor asing. Jadi malah berbelok filosofinya kan gitu ya. Oke, Bang Refli silakan sebagai penutup Bang Refli. Iya, saya mendapatkan misalnya WA ya dari pengawas di sana, tapi dia nggak menyebutkan namanya. Dia sendiri orang yang mengawasi itu aja sudah sangat pesimis itu jadi ya. Jadi saya bacakan ya ininya. Oke, ini ya. Saya juga bingung nih tiba-tiba dia WA saya. Percaya Bang Refli berarti. Tapi karena saya nggak tanggapin di delete di awalnya. Tapi ada juga yang masih bisa saya bacakan. Tampak depan istana diperlihatkan kesannya selesai, tapi dalamnya hampir 50% belum selesai. ME-nya. Untuk lapangan upacara saja yang kesannya selesai karena selama ini dikerahkan untuk menyelesaikan untuk mau dibuat upacara 17 Agustus nanti. Jadi memang dikerahkan untuk acara. Untuk gedung-gedung yang lain strukturnya saja yang dikerjakan, tapi arsiteknya belum dikerjakan. Jadi kan kalau pekerjaan itu ada pekerjaan struktur, ada pekerjaan arsitek. Ya, kalau itu pondasi-pondasi, tiang-tiang gitu. Okay. Kemudian untuk masyarakat sekitar Kecamatan Sepaku sepertinya tidak terlalu antusias dengan adanya peringatan 17 Agustus ini. Ini saya tidak tahu benar apa enggak. Saya aja orang yang terlibat langsung di sini garis miring IKN aja sama sekali tidak optimis, melainkan pesimis karena untuk jaringan pekerjaan MEP itu apa? Mechanical, electrical, plumbing ya. Khususnya untuk pengadaan air bersih dan jaringan tata udara atau HVAC juga masih belum dikerjakan sekitar 60% lagi. Belum apa-apa dong berarti ya. Jadi saya Jadi upacara pun sebenarnya juga dipaksakan. Ya? Jadi 1 tahun yang lalu saya ke IKN ini. Kebetulan ada acara di daerah Kalimantan Timur ya. Lalu kemudian saya dibawa ke sana. Melihat. Dibawa ke area ada kantor wakil presiden, rumah wakil presiden, MK, MA itu yang concern saya kan. Masih sebagian besar masih brownfield pada waktu itu. Saya membayangkan ini tinggal 1 tahun lagi. Apa bisa gitu. Makanya saya bilang nggak mungkin. One day saya ketemu Bambang Susantono kalau tidak salah. Ya saya nggak terlalu ininya. Di perkawinan dia bilang begini. Mas Refli sih nggak pernah lihat langsung katanya. Oh dia ngomong gitu? Ya. Terus? Kan saya suka ngeritik-ngeritik gitu. Ya mana saya bilang. Rupanya dia yang betul dia yang diberhentikan. Ada satu lagi masalah yang sangat mendasar di sana. Apa itu? Soal hak masyarakat adat. Kita bermimpi memberikan keadilan dengan menggeser ibu kota. Tapi sampai sekarang lebih dari 2.000 hektar tanah adat masyarakat Kalimantan di sana itu belum terselesaikan. Jadi kita bukan meningkatkan taraf hidup atau menghargai warga setempat. Justru kita zolim kepada mereka karena tanah mereka diambil. Itu salah satu yang geser filosofinya tadi berarti ya? Iya. Jangan-jangan nanti perpres itu juga untuk dalam rangka itu, Bang. Ya bisa jadi. Jadi kami juga titip nih kepada Pak Jokowi, jangan ninggalkan sesuatu legacy yang buruk. Malah kita jadi legacy datang buruk ke tanah ya? Kalimantan memberi kehormatan kepada mereka,
ibu kota negara dibangun di sana, masyarakat adatnya harus dihargai. Jangan malah justru terpinggirkan gitu loh. Kemudian mereka malah kemudian tidak punya tanah adat karena semua sudah jadi konsesi tambang, HTI, HGU dan sebagainya. Jadi kami titip bener nih soal masyarakat adat. Kalau ini pernah ada yang kritisin begini Bang. Jadi inilah akibat pembangunan dengan mindset perang. Semua harus cepat dengan mindset perang. Ya, saya tanya, emang siapa yang mindset perang? Ya, pokoknya yang pernah di TNI katanya. Ya ini problem sangat mendasar. Maksudnya Luhut filosofi gitu. Ya. Wah, saya nggak ngomong. Kita bicara soal keadilan antar wilayah. Terus datang kita ke satu daerah malah zolim sama masyarakat adat masyarakat setempatnya. Itu kan salah kalau menurut saya. Apalagi misalnya tiba-tiba mereka dibuatkan rusun. Lah orang yang biasa berkebun berladang terus dibuat rusun mau ngapain dia? Ini kan aneh kalau menurut saya ya. Jadi harus dipikirkan juga wilayah khusus untuk masyarakat adat, masyarakat setempat untuk bisa meneruskan indigenous kearifan itu, wisdom itu gitu. Lokalnya. Iya. Oke. Bang Refli tambahan sedikit lagi penutup sudah. Iya, menurut saya ya kita harus betul-betul jernih melihat persoalan ini ya. Sudahlah, ini kan sudah kadung ya, sudah ada kesalahan yang kita harus evaluasi secara jernih. Betul. Yang betul-betul memang membuat konsep yang workable, yang bisa diimplementasikan, yang rasional, dan tidak usah berpikir bahwa siapa yang menjadi hero, ya kan? Siapa yang kemudian memunculkan legacy dan lain sebagainya. Fokus ke proyeknya aja ya. Fokus bagaimana menyelesaikan masalah. Tetapi penyelesaian masalah itu hanya bisa dilakukan kalau kita bisa mengkonstruksikan masalah itu secara baik. Tapi kalau kita tidak bisa mengkonstruksikan masalah itu secara baik, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah. Dan terjadi dengan ibu kota ini. Ya. Baik, ini diskusi kita tentang IKN tentu saja akan dinamis dan kita akan nanti lihat ke depan. Kita mungkin ajak. Saya mau titip satu lagi juga. Bang. Itu dari 27.000 orang yang bekerja di sana. Ya, itu 23.000-nya kalau nggak salah datang dari luar itu. Dari luar maksudnya? Dari luar wilayah itu, dari wilayah Kalimantan Timur. Jadi itu saja sudah masalah kalau menurut saya ini. Awalnya niatnya nggak begitu ya? Memberdayakan masyarakat lokal. Memberdayakan gitu loh. Oke, terima kasih kita ucapkan Bang Refli, Bang Dedi, Bang Handi atas waktunya di bincang-bincang kita di Crosscheck akhir pekan kali ini. Terima kasih Anda terus menyaksikan Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Saya Indra Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.